Harga buronan yang dikenakan pada seseorang adalah sebuah sistem yang dibuat pemerintah dunia untuk memprioritaskan sebuah ancaman di dunia One Piece. Bajak laut dan juga angkatan laut menggunakan harga buronan ini untuk mengukur sebuah kekuatan seseorang atau sebuah ukuran seseorang untuk ditakuti dan tidak dianggap remeh. Kasarannya, semakin tinggi harga buronannya berarti orang tersebut semakin kuat dan merupakan ancaman yang besar bagi pemerintah dunia. Tapi, sistem yang dibuat pemerintah dunia ini tidaklah sempurna. Masih banyak bajak laut kuat dan merupakan ancaman besar tapi mempunyai harga buronan yang kecil. Sebelum lanjut lagi, alangkah baiknya kalau subscribe dulu lah ya. Terima kasih. Nah, jadi berikut ini ada beberapa bajak laut kuat tapi sayangnya harga buronannya kecil. Ada siapa aja? Jesus Burgess, salah satu anggota bajak laut Blackbeard dan merupakan pemimpin dari kapal pertama 10 Titanic Captains. Jadi bajak laut Blackbeard itu dibagi menjadi beberapa divisi gitu yang disebut 10 Titanic Captains. Nah, si Jesus Burgess ini pemimpin kapal pertama. Bisa dibilang jenderal divisi 1 lah. Dan dia ini member original dari bajak laut Blackbeard yang pasti selalu ikut dalam sepak terjang Marshall di Teach sampai sekarang menjadi seorang Yonko. Tapi, walaupun menjadi anggota bajak laut seorang Yonko, Jesus Burgess cuma memiliki harga buronan sebesar 20 juta berry. Kalau dibandingkan dengan anggota Yonko yang lain, misalnya Kaido, para All-Stars-nya minimal punya harga buronan sebesar 1 miliar berry. Sangat berbeda jauh. Kalau dari sepak terjangnya, pemerintah dunia seharusnya bisa melihat performa Jesus Burgess ketika di Dressrosa. Terlebih lagi, setelah itu dia adalah orang yang menemukan markas dari pasukan Revolutionary Army. Galdino atau Mr. Tree, mantan anggota Baroque Works yang sekarang menjadi anggota bajak laut Buggy. Setelah kekalahannya di Ark Alabasta, akhirnya dia dipenjara di Impel Down dan menjadi salah satu orang yang membantu Luffy kabur dari Impel Down. Buat seorang bajak laut yang kabur dari penjara Impel Down, Galdino mempunyai harga buronan yang cukup kecil, yaitu sebesar 24 juta berry. Perannya dalam Summit War pun sebenarnya juga cukup besar. Dia adalah orang yang menyediakan kunci untuk membuka Borgol Ace dengan kekuatan buah iblisnya. Jadi dia ini kabur dari penjara dengan keamanan tingkat tinggi, terus ikutan perang melawan angkatan laut. Dan secara teknis dialah yang membebaskan Ace. Tapi masih dianggap remeh oleh pemerintah dunia yang cuma diberi harga sebesar 24 juta berry. Mungkin ini juga berhubungan dengan sifatnya yang agak pengecut dan selalu menghindari spotlight. Agak mirip sama Usopp, tapi Usopp lebih beruntung karena dia dapat spotlight sampai dianggap sebagai god Usopp sama pemerintah dunia. Arlong, seorang fishman yang menjadi kapten bajak laut Arlong dan juga mantan anggota bajak laut legendaris Sun Pirates. Ketika itu Arlong memiliki harga buronan paling tinggi di East Blue sebesar 20 juta berry sebelum akhirnya dikalahkan sama Luffy. Kalau melihat perjalanan hidupnya, dia ini juga cukup berbahaya. Salah satu anggota Sun Pirates yang terdiri dari para mantan budak Celestial Dragons bersatu dengan visi yang sama dan secara langsung menentang pemerintah dunia. Sudah sangat jelas, karena menentang langsung pemerintah dunia, Sun Pirates merupakan ancaman yang besar. Salah satu mantan anggota lainnya seperti Jinbei dapat meraih posisi menjadi Shichibukai pada waktu itu. Sedangkan Arlong memimpin kelompok bajak lautnya sendiri menyebar teror di East Blue, tapi cuma memiliki harga buronan sebesar 20 juta berry. Hachan atau Hachi, masih seorang fishman mantan anggota bajak laut Arlong dan juga Sun Pirates. Dia memiliki nasib yang mirip dengan Arlong. Memang setelah keluar dari Sun Pirates, Hachan ini juga ikut Arlong menjadi bajak laut di East Blue. Sama juga menjadi mantan anggota Sun Pirates yang secara langsung menentang pemerintah dunia, seorang Hachan cuma memiliki harga buronan sebesar 8 juta berry.
Soal kekuatan, dia itu juga cukup kuat, yang mengaku sebagai pendekar pedang terkuat nomor 2 di seluruh Fishman Island. Mungkin kejahatan dia yang cukup besar itu adalah membantu Luffy dan para anggota bajak laut topi jerami yang lain di Shabody Archipelago. Tapi terlepas dari itu semua, tetap aja harga burunannya sangat kecil. Crocodile, mantan pemimpin Baroque Works dan juga mantan Shichibukai yang hampir menggulingkan kepemimpinan di kerajaan Alabasta. Setelah kekalahannya di Alabasta, dia akhirnya dipenjara di Impel Down bersama beberapa anggota Baroque Works yang lain, seperti Mr. Tree tadi. Dia juga menjadi salah satu orang yang membantu Luffy kabur dari Impel Down dan berperang melawan angkatan laut di Summit War. Soal kekuatan juga sudah enggak diragukan lagi. Dia berani menantang seorang bajak laut legendaris Shirohige. Bahkan di Summit War, dia melakukan beberapa hal yang cukup penting seperti melawan Doflamingo dan bahkan menyerang Akainu untuk menahannya agar Jinbei yang waktu itu sedang membawa Luffy bisa segera kabur. Perbuatan ini jelas dilakukan di depan mata seorang admiral, tapi dia hanya memiliki harga buronan sebesar 81 juta berry. Harga yang lebih rendah dari bajak laut Worst Generation. Untuk sosok seperti Crocodile, seharusnya dia cukup mendapatkan spotlight dan harga buronan yang lebih tinggi. Emporio Ivankov, seorang queen dari Kamabaka Kingdom dan juga salah satu komandan dari pasukan Revolutionary Army. Dia ini juga sosok penting dalam pelarian Luffy dari Impel Down dan orang yang sangat membantu Luffy dalam menolong Ace di Summit War. Untuk seorang anggota pasukan Revolutionary Army, dia memiliki harga buronan yang cukup kecil, yaitu sebesar 100 juta berry. Kalau dibandingkan dengan para komandan Revolutionary Army yang lain seperti Karasu, 400 juta berry, Belo Betty, 457 juta berry, atau bahkan Sabo yang mencapai 602 juta berry. Harga buronan Ivankov sangatlah kecil. Walaupun sudah terlihat jelas membantu Luffy dalam Summit War di markas angkatan laut, harga buronan Ivankov tetap aja 100 juta berry. Mungkin hal ini karena sosok Ivankov ini yang jarang sekali terlihat oleh pemerintah dunia, yang selama ini bersembunyi di Impel Down level 5,5. Chopper, kita udah tahu lah ya siapa Tony Chopper ini. Salah satu anggota bajak laut topi jerami yang menjadi dokter di kapal Thousand Sunny. Sejauh ini sudah banyak pertarungan yang dilalui bajak laut topi jerami dan Chopper juga ikut bertarung. Salah satu kemenangannya adalah di Enies Lobby ketika dia dapat mengalahkan salah satu anggota CP9, Kumadori. Tapi pemerintah dunia hanya memberi harga buronan sebesar 50 berry sebelum time skip dan 100 berry setelah time skip. Mungkin pemerintah dunia ini melihat Chopper cuman dari luarnya aja kali ya. Makhluk lucu dan imut yang dianggap sebagai maskot dan hewan peliharaannya bajak laut topi jerami. Padahal kalau benar-benar mengikuti sepak terjang Chopper dengan kekuatannya yang mampu berubah ke berbagai macam bentuk ini, dia itu petarung yang cukup kuat loh. Atau mungkin pemerintah itu nggak tahu kalau monster ini adalah Chopper. Makanya dia cuma dikasih harga buronan sebesar 100 berry aja. Tapi tetap aja sih kasihan sekali Chopper ini ya. Dibandingkan anggota bajak laut topi jerami yang lain, dia sangat dianggap remeh sama pemerintah dunia. Padahal kalau dipikir-pikir lagi, tanpa Chopper, seorang dokter di kapal Thousand Sunny ini, Luffy mungkin nggak bakal seperti sekarang. Oke, itu tadi beberapa bajak laut kuat tapi punya harga buronan yang kecil. Terima kasih yang udah nonton videonya sampai sini. Tolong like, share, komen, dan jangan lupa juga buat subscribe. Sama gue juga punya Instagram Beluwibu. Tolong sekalian di follow ya. Tungguin aja video-video tentang One Piece yang selanjutnya. Sekarang gue pamit dulu. Thank you and see ya.